Oke, selamat sore. Ya, oke, ketemu lagi ya teman-teman ya. Seminggu kita nggak ketemu ya. Oke, baik, kita lihat market hari ini. Bagaimana kabar market hari ini? Kelihatannya area ini ya 7.025 sampai 7.100 itu masih cukup kuat untuk menahan indeks ya. Tetapi beberapa hari ini kita lihat bahwa indeks itu masih cenderung ditahan ya, ditahan sama kalau hari ini kan masih ke ini ya, masih ke saham-sahamnya si Barito ya. Tapi kita nggak tahu kira-kira akan sampai sekuat apa mereka. Yang kita bisa lihat itu adalah kondisi rupiah. Jadi kalau kemarin itu sudah ada laporan mengenai neraca. Ya, ini kalau neraca kita lihat sebentar. Kalau neraca kita lihat untuk Indonesia itu masih plus ya, tetapi ini udah jelas turun ya dari 4,5 M menjadi 3,5 M. Memang turun. Kemudian dia mungkin lebih rendah daripada perkiraan ya. Perkiraan itu masih 3,9, ini yang realisasinya 3,56, tapi ya kesepakatannya masih 3,3, jadi masih 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 oke lah ya. Nah, tetapi mungkin ancaman itu akan jauh lebih besar datang dari Amerika. Jadi kalau kita lihat dari Amerika, itu malam ini kan ada tingkat inflasi ya, ada pengumuman tingkat inflasi di US jam 7.30. Jadi ini mungkin 1,5 jam lagi ya. 1,5 jam lagi sudah akan ada pengumuman di situ. Yang kita lihat sebelumnya PPI ya, produsen indeks produsen di sana, kita lihat itu naik dari 0,3 menjadi min 0,1 itu menjadi 0,5. Jadi ini tingkat harga di level produsennya mereka gitu ya. PPI sama PPI inti itu sama-sama naik, jadi mengalami kenaikan 0,5. Nah, karena ini mengalami kenaikan pada PPI-nya, pasar mungkin akan melihat pada tingkat inflasi yang juga cenderung naik. Ya, ini yang di US sana dulu ya. Kalau teman-teman lihat kalau ada kecenderungan naik, berarti kan semakin ini ya, semakin memupuskan kemungkinan besar terjadi pemotongan suku bunga di tahun ini. Ya, padahal pasar sudah memprice in tahun ini minimal ada sekali atau 2 kali gitu ya, dari yang tadinya 4 kali menjadi 2 kali tok. Jadi di bulan September diharapkan sudah ada pemotongan suku bunga, kemudian habis itu Desember ya. Jadi tinggal 2 bulan itu saja. Ya, kalau Juni ini udah pasti kelihatannya tidak akan mungkin ya, apalagi kalau misalnya nanti inflasinya mengalami kenaikan. Ya, oke. Ini yang kita lihat ya untuk saat ini ya, untuk data-data ekonomi yang ada. Kemudian habis itu kalau teman-teman lihat dari ini rupiah ya, rupiah versus US ya. Jadi kalau misalnya dia ada kemungkinan terjadinya inflasi, jadi nilai US-nya ya, indeks dolarnya kelihatannya tidak akan secepat itu turun ya. Ini kalau teman-teman lihat kan dia udah sempat naik lagi tuh ya, dan ketahan di sekitar resisten di 107 ya, 107. Jadi ini mungkin nanti kalau ini sampai tembus ya, 107 tembus, ini arahnya adalah mengetes lagi high 112. Ya, ini untuk indeks dolarnya. Jadi kalau indeks dolar semakin perkasa, maka kita akan lihat akan adanya pelemahan lagi untuk rupiah kita. Ya, ini adalah kondisi rupiah. Ini secara teknikal dulu ya, kita lihat ya. Kalau teman-teman lihat dari rupiah, sebentar. Nah, ini kan adalah titik breakout dia kemarin. Ya, ini kan dia breakout nih dari 15.936 atau ya kita bilanglah 15.950. Kemudian dia break kan, sempat mencapai tinggi di 16.200, 16.300 gitu kan. Nah, kemudian habis itu pullback. Nah, pullback kalau secara teknikal kita memang lihat ada gap di sana. Jadi kalau nutupin gap ya itu sesuatu yang wajar untuk perjalanan harga ya. Nah, jadi ini kemungkinan besar akan ada penutupan gap di sana. Nah, di sini kondisi turunnya rupiah, kondisi menguatnya rupiah itu cuma disebabkan oleh kenaikan suku bunga. Itu pun sebenarnya kalau kita lihat kondisi saat ini tidak membantu banget. Tapi yang lebih membantu itu adalah
intervensinya. Ya, kita lihat turunnya cadangan devisa kita sampai berapa puluh miliar itu kan karena intervensi ini kan. Nah, jadi ini murni karena intervensi penguatan ini. Jadi ya kelihatannya kalau sampai nanti inflasi naik malam ini, ya ada kemungkinan besar rupiah akan kembali melemah lagi. Jadi kalau rupiah kembali melemah, sangat terbuka kemungkinan untuk dites kembali itu yang di high sebelumnya itu 16.700. Nah, ini area sini ini adalah area di mana Bank Indonesia pasti akan bekerja keras untuk melakukan intervensi. Ya, ini area sini nih. Jadi kalau teman-teman nanti lihat ke depannya mungkin nanti akan ada penurunan terus cadangan devisa, ya jangan heran gitu ya. Kenapa? Karena Bank Indonesia perlu menjaga itu. Nah, korelasinya apa? Kita membahas indeks rupiah sama indeks harga saham gabungan. Ini korelasinya positif soalnya. Ya, karena banyak sekali emiten-emiten kita yang masih melakukan import terhadap bahan bakunya. Jadi kalau import terhadap bahan baku masih besar, ya artinya ketergantungan pada US dollar kan pasti akan gede ya. Nah, kalau ketergantungannya masih besar, ya itu pasti akan mempengaruhi kinerja dari emiten-emiten kita sendiri. Ya, nah jadi secara teknik kalau kita lihat ya ini area ini teman-teman harus bisa perhatikan 7.025 sampai 7.100. Jadi kalau area itu ternyata tidak kuat, ya udah berarti akan ada retest sampai ke area bawah. Nah, sekitar 6.500, 6.020 sampai 6.600 sekian gitu ya. Itu kalau sampai dia terus memburuk. Ya, ini tinggal lihat, kita lihat sekarang ketergantungan kita pada faktor global itu udah cukup tinggi. Ya kalau di dalam negerinya sendiri memang minim sekali sentimen ya. Kita hampir boleh bilang tidak lihat ada sentimen yang cukup berarti. Kenapa? Karena satu, pemerintah kita sudah demisioner ya. Kita udah bisa katakan pemerintah saat ini sudah demisioner. Jadi udah keputusan-keputusan besar itu udah pasti tidak bisa tidak bisa dibuat. Jadi kayak proyek-proyek baru segala macam itu mungkin sudah tidak bisa itu ya, cuma tinggal melanjutkan sisa aja ya, sisa-sisa yang sudah ada itu yang dilanjutkan. Jadi nanti proyek-proyek baru ya, kebijakan baru itu harus menunggu pemerintahan yang baru ya. Ini yang kita lihat dari dalam negeri. Jadi ya praktis benar-benar ya nggak ada ya. Jadi ini cuma bisa as usual aja. Kalau misalnya untuk gebrakan-gebrakan besar itu hampir bilang tidak ada lagi ya. Ini ya, jadi teman-teman kalau lihat indeks ya kurang lebih begitu. Jadi ya kalau dalam mungkin beberapa minggu ke depan itu cenderung sepi, ya udah maklumin aja ya. Nanti bulan dividen juga udah akan habis ya. Hari ini kalau nggak salah Astra ya, Astra Kumdet ya, yang Telkom juga udah selesai kumdetnya ya. Ini yang kita lihat. Jadi bulan dividen itu udah akan lewat. Jadi untuk sentimen-sentimen yang ada itu hampir boleh memang nggak ada. Jadi kita mungkin nanti masih akan menunggu itu kurang lebih sampai September kali ya, September Oktober ya, pada saat pelantikan, dekat-dekat pelantikan pemerintahan yang baru. Nah di situ mungkin mulai akan ada gejolak-gejolak terhadap sektor-sektor yang memang disupport menjadi sektor pada kebijakan pemerintahan yang baru. Ya ini yang kita lihat. Oke. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat TAPG, ya TAPG kita tadinya tidak terlalu berharap dia jatuh sampai dalam banget ya. Tapi ini yang kita tunggu kan sebenarnya di sekitar 5.500 sampai 5.600 ya. Dia sempat naik, memang sempat naik sampai ke 5.750 ya. Ini padahal kalau dia tutup di 5.750 itu udah angka yang sangat bagus ya. Nah, tapi kalau dia tutup di bawahnya, ini yang saya bilang, kalau sampai dia tutup di bawah, nih ada peluang ya mungkin masih akan melanjutkan tren turunnya ya. Ini adalah daerah sebentar. Nah, ini adalah daerah di mana supportnya itu mungkin akan berada. Nah, ya. Ini kita lihat ya, saya pakai kotak aja biar. Nih. Jadi area ini itu nggak boleh jebol sama TAPG ya. Ini kan karena corporate actions ya. Nah, ini yang saya bilang kalau misalnya dia hari ini tetap ditutup positif di 5.750, nah ini peluangnya lumayan gede untuk ke atas. Nah, kalau dia ditutup di keadaan saat ini, nah kita yang mau lihat itu adalah di
area 500 sampai 525. Ya, ini kalau cukup kuat untuk menahan pergerakan harga, nah ini ada peluang dia masih akan bertahan di area stage ini, ya, di area stage 1 ini. Oke. Gitu. Ini untuk THPG. Nah, kalau teman-teman hari ini kan adalah Q&A ya, hari Rabu ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung di chat ya, karena saya akan langsung ke pertanyaan. Oke. Nah, ini kemudian saya update mengenai ACE ya, ACE Hardware ya. ACE Hardware kemarin juga sempat turun. Udah, kalau teman-teman tunggu di bawah, ini harusnya udah kejemput. Ini ya, kan saya tunggunya di 825 sampai 855 kan. Ya, ini harusnya udah kejemput. Ya, nah, nextnya apa? Ya, nextnya udah teman-teman tinggal ikutin aja pergerakannya. Nah, kalau yang teman-teman yang konservatif, berarti tunggu dia breakout kan, break di 1000 kan. Nah, ini tinggal menunggu dia breakout gitu. Ya, kalau dia breakout berarti lanjut ke target kita. Target kita di sekitar 1400. Gitu. Ini cuma mengupdate aja. Nah, gagal apa enggak? Ini kalau dengan melihat penurunan kemarin, kita sebenarnya udah suara kecil. Oke, suara yang lain cukup kedengeran nggak? Harusnya enggak ya. Ya kayaknya normal Pak. Ini kayaknya tinggal kencengin aja suaranya. Ya oke. Jadi ini yang teman-teman lihat ya. Kalau untuk si S Hardware, kita malah melihat tempat taruh stop loss kita udah jadi lebih jelas. Jadi tempat taruh stop loss kita adalah di sini atau di sini nih di low dari candle kemarin ya. Ini yang kita mau lihat untuk S Hardware. Nah, sisanya ya udah tinggal lihat pergerakan harga aja. Ya, apa yang kita mau lihat kalau teman-teman udah masuk di S Hardware, yang kita mau lihat apa? Yang kita mau perhatikan adalah angka 1000 itu. Ya, kalau 1000 udah tembus, ya buat teman-teman agresif kemarin, ya udah cukup aman ya. Maksudnya udah sudah mulai satu area of value-nya itu sudah mulai tembus. Ya, jadi kita udah tinggal trailing stop aja atau seenggak-enggaknya teman-teman udah bisa geser stop loss-nya ya, stop loss-nya ke BP gitu kan. Nah, habis itu udah tinggal lanjutin aja dia, ikutin aja harga. Nah, ini adalah area di mana supply-nya berada kan, area 950 sampai 1000. Ya, jadi kalau dia bisa tembus di atas ya, di atas 1000, di atas 1025, ya ini udah jadi area supply atau area support atau area resisten yang akan berubah menjadi area support nantinya. Ya, jadi ada flipnya gitu di daerah situ. Ya, nah makanya kenapa kita udah bisa tarik ya, kita punya stop loss itu menjadi BP. Ya, nah habis itu udah tinggal ikutin pergerakannya dari 1025, nextnya itu adalah target ke sekitar 1185 sampai 1200 ya. Nah, habis dari situ ya nextnya itu adalah ke daerah target sekitar 1400. Oke. Jadi kalau teman-teman ikutin pergerakan harga, ingat ini tetap dijagain dengan trailing stop ya. Terus habis itu jangan berharap kalau pergerakan ini akan berlangsung dalam waktu 1 hari atau 1 minggu. Ya, itu nggak mungkin punya. Oke. Ya, saya mau katakan kepada teman-teman nggak mungkin punya, apalagi dengan pergerakan ini sudah 50-60%, karena kita maksimal cuma 35% kan. Ini tidak mungkin punya. Jadi pergerakan harga itu akan jalan ya sesuai dengan strukturnya gitu kan. Jadi akan ada high low, akan ada yang profit taking, ada yang masuk lagi gitu. Ya, ada swing high, ada swing low-nya. Ya, jadi ya tinggal pastikan itu aja teman-teman. Jadi nggak usah terus berharap kalau kemarin baru belajar, kemarin baru top up dana gede ya, kemudian hari ini berharap pengen beli Mercy ya, pengen beli Ferrari ya, nggak ada kayaknya agak-agak jarang ya kita melihat trading yang benar itu seperti itu ya. Ya, oke. Oke, kita lihat MDKA sekarang. Nah, MDKA apa yang kita mau lihat di sini? Saya pakai weekly aja biar lebih kecil. Nah, teman-teman bisa lihat nggak MDKA? Ya, MDKA apa yang kita lihat? Kita lihat memang dia masih ada penurunan. Jadi sebentar ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah proses penurunan MDKA. Nah, apakah dia udah selesai? Ini, apakah dia udah selesai? Apakah dia udah di daerah stage 1? Nah, kita kotakin aja dulu.
Apa yang kita lihat di sini, ini kan adalah daerah seakan-akan itu adalah set 1. Apakah set satunya udah kelar? Nah, yuk kita lihat. Ya, apakah kita sudah lihat klimaksnya? Kelihatannya sudah ya. Ini adalah daerah klimaks. Ini adalah volume tertinggi. Habis itu ini adalah volume tertinggi. Ya, setelahnya. Oke? Nah, setelah itu volume tertinggi, berarti ini adalah permulaan dari pergerakannya. Jadi kalau dia baru mulai, apa yang kita mesti lakukan? Satu adalah harus ada area di mana terjadinya change of character kan, sudah mengakhiri pergerakan sebelumnya. Oke, nah kita lihat ya sekarang ya, ini kalau dia udah klimaks, berarti ini harusnya udah di A. Ya, harusnya di A. Kemudian nextnya apa? Kita mau lihat ada aktivitas bullish di sana. Ya, ada aktivitas bullish di sana. Apakah sudah terjadi aktivitas bullish di daerah setelah klimaks? Kita melihat ada beberapa aktivitas di sini ya. Ini ada pergerakan naik ya, kemudian ini pergerakan naik, kemudian habis itu turun. Oke ya, ini ya. Ya, kemudian habis itu ada pergerakan naik di sini. Tapi ini agak ini ya. Agak jadi pertanyaan ya. Oke, dia naik ya. Tapi ini ada ini loh, ada pembuangan barang lumayan gede di sini. Oke, nah kemudian habis itu next, padahal ini kenaikannya, ini turunnya. Ini turun ya. Nah, pas turunnya ini juga volumenya gede. Ya, kemudian habis itu turun. Ini turun. Ini turun, tetapi tidak diikuti oleh pergerakan turunnya. Ini loh. Ya, habis itu naik. Oke, ini naik. Nah, ini yang kita masih agak ragukan itu adalah dari pergerakan volumenya ya. Pergerakan volumenya itu seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman lihat dari ini karakternya si MDK itu memang seperti itu. Banyak sekali dalam tanda petik ya manipulasi yang terdapat di MDKA. Ya, you know lah ya siapa yang menggerakkan si MDKA ya. Jadi ini apa ya yang kalau kita mau lihat MDKA adalah jauh lebih baik tunggu dia breakout aja atau seenggaknya pada saat dia breakout kemudian dia bikin SOS. Jadi kita mungkin akan menunggu si MDKA di daerah situ saja ya. Jadi bikin komen aja dibandingkan dengan cari money spot. Ya, ini money spot aja nggak dapat kan? Teman-teman bisa lihat ya, volumenya kan gede-gede ya. Ya. Nah, kita jauh lebih enak cari komet. Jadi tunggu dia break, kemudian SOS di atas baru kita ikut. Ya, memang kalau teman-teman lihat dari ini sentimen-sentimen yang ada terutama harga emas sama tembaga, ya itu cukup menguntungkan MDKA. Harga emas itu kalau sampai inflasi naik, inflasi diumumkan naik, ya berarti kan ada peluang emas itu akan kembali lagi ngetes all time high-nya emas. Ya, kemudian tembaga itu sendiri kan masih all time high kan. Sampai saat ini kenaikannya itu berapa ya? Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Pergerakan naik itu sekarang di 4,99. Itu gede banget, itu tinggi sekali. Jadi setelah dia break, ini adalah daerah di mana base-nya itu berada. Terus habis itu sempat retest, kemudian habis itu naik. Ini sampai sekarang belum turun. Jadi itu yang menyebabkan sama mineral. Ya, termasuk harusnya MDK itu merespon. Karena MDK itu punya dua. Ya, di mana di situ dia punya tembaga, di situ juga dia punya emas. Ya, harusnya merespon. Nah, ini kalau lihat dari ini, dari aktivitasnya, ya sebenarnya memang udah ada pengumpulan barang. Kita tahu ya, teman-teman yang itulah yang di broker summary yang lebih bermain ke angka-angka ya, teman-teman tinggal cek aja. Ini harusnya memang udah ada pengumpulan barang di situ. Memang pengumpulan barang sudah terjadi ya. Cuman kalau lihat dari volume spare analisisnya, ini ya kita masih agak ragukan. Jadi karena itulah makanya lebih baik tunggu dia break ya, tunggu dia break. Jadi ya kita masih akan lihat dia akan SOS tuh kurang lebih dari sini. Ya, ini akan jadi daerah SOS-nya. Jadi tunggu dia break aja, kita spekulasi masuk satu, ya kemudian habis itu kan di sini pasti akan ada periode di mana reakumulasi terjadi kan. Nah, di situ baru teman-teman melakukan cicilan di daerah sana. Dibandingkan dengan cicil di daerah bawah. Ya, ini karena MDKA kan. Nah, kemudian teman-teman lihat sektoralnya. Sektoralnya, satu sektor sama MDKA itu kan adalah Antam. Ya, Antam kan punya nikel, punya emas, punya tembaga juga sebenarnya dia. Ya, ANTM. Nah, Antam ini sendiri kalau nggak salah dia masih akan bagi ini ya, bagi dividen ya. Ya itu kira-kira kumdetnya kapan ya. Teman-teman cek lah ya. Saya nggak akan cek lagi. Dan teman-teman kalau lihat Antam, ini pergerakannya mungkin agak berbeda arah dengan si MDKA. Kenapa? Karena dia masih di daerah set satunya sebentar. Ini adalah area set satunya nih.
Nih, ini ada area base yang sebelumnya, sebelum terjadi pergerakan kan. Ya, kemudian ini ada daerah-daerah di mana terjadi ya, ini adalah daerah di mana zona flip-nya ya. Jadi dari support menjadi resisten, resisten menjadi support ya. Jadi kita akan perhatikan MDKA itu Antam itu di sekitar 1000 sampai 1030 ya, 1100 sampai 1030 ya. Nah, ini pergerakannya kan agak berbalik arah ya sama si MDKA ya, di mana MDKA baru mau mulai ya, si Antam itu sebenarnya udah mulai. Ya, dividen tanggal 20 ya. Nah, ini nanti bentar lagi akan ada dividen trap nih untuk si Antam. Ya, kumdetnya. Yield-nya 8%. Oh, lumayan ya. Nah, jadi teman-teman tinggal lihat aja nih daerah sini sama daerah sini. Ini trapnya, ini nggak tahu nanti dia akan trap akan dijatuhkan kemana. Ya, yang kita lihat itu adalah di daerah 680 sampai 825 sama di daerah atas di 1075 sampai 1300 ya. Nah, ini sektor ini saja, ini yang satu sektor aja kayak tidak saling mensupport ya. Ya, tidak saling mendukung nih si Antam. Oke. Ya, ini yang kita lihat satu Antam dulu, kemudian satunya lagi adalah Aman Mineral ya. Ya, Aman Mineral untuk tembaganya. Nah, kalau Aman Mineral ini kan dia masih naik terus ya. Ya, pergerakan naik terus kan. Dan ini all time high-nya untuk Aman Mineral. Sekali lagi kalau untuk all time high kita nggak ikutan. Ya, kalau dia udah naik, walaupun sempat kita bahas dia masih daerah sini. Ya kan, sempat daerah sini, kemudian habis itu dia breakout kan. Nah, ini kita nggak ikutan. Kenapa? Karena kita nggak tahu dia akan bergerak sampai sejauh apa. Ya, walaupun kita tahu komoditasnya lagi tinggi-tingginya. Nah, kita lebih baik cari yang lebih aman, lebih ini risk-nya itu, risk sama reward-nya itu lebih kita dapat ya, lebih kita bisa perhatikan. Nah, kalau sekarang teman-teman kalau lihat pergerakan ini, di mana taruh risk-nya? Yang paling penting kan adalah risk-nya kan. Ya, di mana teman-teman mau taruh risk-nya? Oh, taruh aja di bawah sini. Ya, taruh aja di bawah sini. Ini kan jelas kalau taruh di bawah sini kan jauh sekali. Ya, pada saat kita mau masuk daerah sini aja, daerah berapa nih? Daerah 9.000, teman-teman taruh risknya itu di bawahnya 8.300. Itu jelas range-nya udah terlalu besar sekali kan. Ya, apalagi kalau kondisi saat ini all time high. Jadi kalau udah all time high, pilihannya cuman taking profit atau teman-teman follow the trend. Gitu aja. Ya, jadi kita nggak akan ikut untuk mineral ya, kecuali memang dia dapat area yang cukup baik ya untuk kita entry ya, dengan risk reward yang cukup baik. Tapi kalau enggak. Ini aman mineral ya. Nah, kalau aman mineral kan cukup bagus. Ya, nah MDKA itu meresponnya kapan? Ya, nah karena itulah makanya respon pertama MDKA itu adalah pada saat breakout. Ya, jeleknya MDKA itu ya itu tadi yang saya bilang karakternya itu loh. Ya, karakternya terlalu banyak pengendali dalam situ. Ya, nanti ada yang beli ini ya, nanti habis itu ada yang menggerakkan ini. Ini yang nggak enak dari si MDKA. Tapi ya kalau teman-teman yang cukup agresif, cukup bisa bersabar, ya ikutin aja pergerakan emas, pergerakan dari harga tembaganya itu sendiri. Gitu. Ya, jadi MDKA lebih baik kita tunggu kometnya aja. Ya, kometnya ini harusnya udah mulai kan. Ya, jadi ini adalah satu, masih sempat naik ya, walaupun belum break ya, kita anggap dua dulu ya. Kemudian habis udah sempat pullback ya, pullbacknya ini kan masih belum dikonfirmasi nih ya, tapi kalau misalnya oke lah, saya anggap saya agresif, saya ambil ini adalah 3 gitu ya. Nah, ini harus break. Nah, begitu break ya mungkin daerah-daerah sini ya, begitu break ini mungkin keempat ya, mungkin ya. Habis itu dia turun. Nah, turun ini kan ini nggak boleh gagal ya. Nah, turun. Habis itu ya udah, ini tinggal perhatikan daerah sini. Yang empatnya di mana? Gitu ya. Mungkin di situ, mungkin juga di tempat lain. Nah, baru habis itu dia break, baru ikut. Gitu. Jadi ya kita masih cenderung konservatif lah. Dan kalau sampai dia break pun sebenarnya untuk ke atasnya masih cukup gede kok. Ya masih ada berapa puluh kok. Ya anggaplah cari 25% masih bisa lah pada saat pergerakan trennya sudah cukup bagus ya. Sudah confirm ya. Jadi dia break set satunya, kemudian SOS ya, kemudian di situ kita lihat ada komet apa enggak. Kalau dapat komet kita ikut, ya nggak usah tinggi-tinggi ya, sampai sini juga sebenarnya udah lumayan nih. Sampai sini itu udah 23%. Kan udah lumayan.
sampai sini nih. Ya. Nah, kalau pergerakannya masih cukup stabil, emasnya masih oke, kemudian tembaganya masih oke, ya kejarnya di sini. Ya, kalau dia kejar sampai ke situ, tinggal trailing stop aja nih. Itu ada sekitar 40%. Gitu ya. Cuma ini sekali lagi ya, sektornya kayak emas itu dia kurang gitu support ya. Kalau Antam kita lihat nggak gitu support, PSAB mungkin udah ini agak-agak nggak bisa kita jadi patokan sih ya karena pergerakannya begini. Kemudian ada emas satu lagi, emas itu hampir boleh dibilang itu ya saham-sahamnya kalau secara fundamental itu nggak tahu oke-oke banget ya. Paling ya HRTA misalnya, tapi ini toko bukan bukan tambang. Nih kayak HRTA kan nggak tahu support ya, gitu ya. PSAB nggak usah dilihat lah itu Pak, itu kayaknya terlalu riskan juga untuk kita itu perhatikan. Ya habis itu oh ya ada satu lagi BRMS ya mungkin ini masih bisa kita perhatikan sedikit lah ya. Nah, tapi teman-teman lihat ya, yang kita buka dari tadi, kayak Antam turun, PSAB juga sekarang posisinya turun lah ya, itu juga turun. Kemudian ini BRMS juga turun ya, ini masih turun nih. Ya posisinya masih turun walaupun memang kayaknya masih ketahan ya, ketahan daerah-daerah sini. Ya, ini masih kayak ketahan ya daerah 100-an gitu kan. Tapi ini posisi turun ya, padahal emas kan lagi bagus ya. Ya kan? Gitu. Nah, kok nggak mensupport pergerakan si MDKA? Gitu. Ya, ini karena apa? Karena kita nggak bisa terlalu agresif. Satu ya karena marketnya kan, marketnya seperti itu. Jadi mau nggak mau kita harus punya 3 konfirmasi. Satu, memang trennya itu memang sudah pergerakannya memang sudah diikuti oleh sentimen, kemudian sektoralnya itu memang mendukung ya. Jadi indeksnya itu saling mendukung nih, saling mensupport. Saham-saham satu sektornya itu memang harus mensupport di dalam situ. Kemudian memang ada setupnya. Kalau nggak ada setupnya, gimana kita mau masukkan gitu. Ini yang kita lihat ya. Ini saham satu sektornya tidak mendukung gitu. Jadi ya apa susah untuk kita bicara. Ini yang BRMS Pak Kandi. Ya, aman mineral kan tadi udah ya aman ya. Aman itu oh sorry itu bukan aman mineral. Oh ya. Nah, habis itu AMM yang kemarin kita bahas itu ada JPFA. Teman bisa lihat ya, hari ini kan ada di resisten. Nih. Ya, ini udah kita bahas ya. Jadi pergerakannya masih lanjut kan, lanjut, kemudian break mentok ya di 1380 sampai 1415. Ini. Ya, jadi ini yang perlu di break oleh si JPFA. Jadi yang teman-teman mungkin sudah beli di daerah ini, ya mungkin yang pas ini nih 1200, saya nggak tahu teman-teman beli di mana lah ya. Saya ambil di 1265. Ya ini kemarin saya sempat ambil di daerah situ pada saat dia break ya. Ya kemudian habis itu sekarang ada pergerakan naik nih. Nah kalau dia udah pergerakannya kemudian mentok, nanti akan ada swing, ya swing ke bawah mungkin akan retest lagi kembali ke situ mungkin ya kita nggak tahu ya nanti kita tinggal cek aja mungkin akan ada swing kembali ke situ untuk retest. Ini kan satu pergerakan kan belum ada swingnya kan ya. Nah ini nanti kalau ada swing low itu adalah pergerakan yang wajar. Oke. Ya jadi kalau pergerakan wajar ya udah oke aja ya selama dia buat retest ya. Nanti teman-teman lihat ya swing low-nya udah tahu ya kondisinya ya. Pergerakannya turunnya itu harus pelan. Ya, kalau misalnya di awal-awal mungkin kencang, ya udah nggak apa-apa. Tetapi mendekati area support itu harus terjadi pelan gitu ya. Dia harus volumenya cenderung turun, momentumnya semua turun. Nah ini yang mau kita lihat ya. Nah ini mungkin teman-teman bisa tampung daerah situ, kemudian tes lagi. Ini skenario pertama ya. Nah skenario kedua mungkin saja dia ngebase di situ ya bikin base ya sembari kayak ngumpulin tenaga kemudian habis itu bang itu ya. Nah ini JPFA yang kita lihat itu sekarang adalah plafonnya 1380 sampai 1415 ya kurang lebih dari situ. Jadi kalau plafon ini tembus, nah ini yang kita mau lah ya, ini tembus retest terus kembali naik gitu
Ya, ini skenario. Jadi ada 3 skenario lah ya. Satu, dia akan pullback, kembali retest ke daerah resisten yang berhasil dia tembus. Satunya lagi adalah dia best di bawah resisten sekarang. Satunya lagi adalah dia tembus, retest, kembali naik. Ini JPFA. Nah, sama. Ini tinggal teman-teman konfirmasi pergerakannya dengan saham sejenis kayak Cepin. Ya, Cepin juga kan di resisten. Nih ya, resistennya. Nah, ini. Oke, ini resisten ya. Kemudian habis itu di situ kan ada gap tuh di bawah situ tuh. Gapnya itu antara 5.100 sampai ke 5.025 ya. Itu adalah gapnya ya. Siapa tahu dia akan swing lagi untuk tutupin itu baru habis itu naik. Ya, jadi pergerakannya masih confirm ya untuk dua ini ya. Kemudian satu lagi adalah main. Nih, main. Main malah udah break main ya. Memang ini saham yang memang cukup inilah cukup bagus, cuman ya likuiditasnya kurang ya, karakternya yang memang meledak-ledak ini. Ini malah udah break nih si main. Ya, jadi ya ini sebenarnya udah tinggal cocok-cocokan karakter aja lah ya. Dulu saya senang dengan saham ini. Ya, cuman ya itu butuh benar-benar sabar. Nah, ini teman-teman tinggal lihat ya daerah sini. Ini kalau dia break ya 610 ini break ya, berarti ini udah potensi untuk lanjut lagi perjalanan menuju ke atas. Ini sampai ke mana? Nextnya ke 660 700. Ini kalau untuk karakter main mah posisi-posisi begini gampang untuk dia dapat gitu ya. Cuman waktu itu saya pilih JPFA. Ya, saya pilih JPFA. Teman-teman bisa cek lah itu yang kita ngomongin soal MM itu udah berapa lama yang lalu. Tapi ketiganya, satu lagi ada UMPP kan. UMPP kan nggak mungkin saya bahas ya. Itu masih dikunci kan UMPP. Ya, kemudian udah itu kan, udah gocap kan. Ini gocap kan UMPP kan. Jadi ini nggak usah dilihat, udah. Ya, masih ada yang nanya UMPP kayaknya masih kayak nyangkut di situ atau gimana gitu. Ya, oke. Nah, tiga saham ini tiga saham dalam sektor itu saling mensupport. Nah, kalau dia saling mensupport, saya cukup pede untuk apa namanya untuk tetap hold. Apalagi kan JPFA itu saya ambil di daerah sekitar break kan. Ya. Nah, jadi kalau nanti dia retest ke bawah pun ya nggak masalah kan karena kita sekarang floating kan. Floating profit apa ya kalau dia ngebest ya lebih baik kan. Kalau dia tembus saya lebih seneng gitu aja. Ya, ini kalau untuk yang AMM. Jadi AMM teman-teman kalau lihat dari 3 pilihan, yang mungkin leading sekarang itu adalah main. Yang leading sekarang mungkin main gitu ya, tapi memang dia juga sama di resisten. Ya, kemudian habis itu Cepin ada gap. Jadi kalau dia nanti ada peluang retest kembali ke bawah, ya udah teman-teman wajar-wajar aja. Ya, nah kebetulan saya ngambilnya JPFA. Jadi ya udah tinggal saya lihat kalau dia retest pun saya nggak masalah, kalau dia best pun saya nggak masalah, kalau dia breakout saya lebih seneng gitu. Nah, ini tinggal lihat sentimennya teman-teman tinggal perbarui terus ya karena jagung kelihatannya lagi turunnya lumayan. Tuh ya, jadi ini memang turun ya. Ya memang turun ya. Nah, bulan Mei itu memang ada kenaikan, tetapi ini jelas turun dari yang tertingginya ini di bulan Juni ya, Juli tahun lalu. Ya, Juli tahun lalu masih di daerah sekitar 640, sekarang kan di 470 ya. Nah, ini salah satunya, salah satu faktor. Nah, faktor yang lainnya apa untuk si ayam-ayam ini? Ya, teman-teman tinggal perbarui aja. Ya, kalau teknikalnya saya cuma tinggal menunggu dia break aja. Ya, kalau dia mentok kemudian dia swing cari low, ya nggak masalah. Ya, jauh lebih aman untuk pergerakan harganya daripada dia terus bergerak nanti tegak lurus, turunnya juga akan tegak lurus gitu. Ya saya lebih seneng dia swing gitu. Kalau nggak dia minimal best. Nah, kalau dia best itu kan jadi udah ini kan supply demand-nya mulai ketemu kan. Ingat ya, daerah sideways, daerah best itu adalah daerah di mana supply demand-nya ketemu. Ya kalau supply demand ketemu, jadi ada keseimbangan. Ada yang taking profit, ada yang ngambil, ya ada yang mau beli barang, ada yang jualan gitu loh.
Ya, jadi ya sama-sama enak gitu. Jadi untuk dia turun sampai dahsyat itu agak susah gitu. Ya, TAPG ada yang jual 1,3 di pasar nego, efek dividend trap. Harusnya kurang lebih seperti itu ya. Ya, nah itu ini yang kita lihat sebenarnya yang kita mau tunggu itu adalah teknikalnya dulu nih. Teknikal TAPG karena dia drop di udah dekat-dekat support kan. Kalau itu support sampai di drop, nah kita cuma mau tunggu itu spring apa enggak. Kalau dia sampai spring ya kita lebih baik. Kalau dia bukan spring ya lebih baik kita kabur gitu. Kalau teman udah punya, tapi kalau nggak punya ya sudah nggak usah pusingin gitu kan. Kan udah kita bilang kan, ya antara teman kejar untuk dividendnya atau teman-teman apa hanya menunggu ya, menunggu nanti kalau ternyata dia breaknya nggak dalam, enak sebenarnya kan karena TAPG kan sebenarnya sudah turun terus ya turun terus kan. Ini kan ini lihat ya, kan saya udah sempat post juga kan, berharap dia nggak sampai gap down kan, ternyata enggak kan. Ya kan ini kan market berlaku dia kan ya bukan kita kan ya jadi kita tinggal ikut aja. Nah ini di gap down sampai ke bawah ya dan gapnya malah di bawahnya lagi malah kan di sekitar 5 kan kita mau tunggunya kalau sampai kita mau nampung nih 550 sampai 560 ya tapi yang terjadi adalah gapnya sampai ke 520 kan ya waktu dia pembuka aja itu sampai gapnya sampai 520 benar-benar sampai support daerah bawah situ 520 ya kemudian sempat naik. Nah pada saat kenaikan itu sebenarnya saya udah cukup seneng kok ya, kalau sampai dia ditutup hijau ditutup hijau berarti kan daerah gap ini akan ditutup sama dia untuk saat ini. Ya, nah kalau sampai dia gap ini tutup, saya tinggal taking profit. Ya posisi sekarang plus dividends itu kurang lebih saya masih plus 1% lebih. Ya, anggap aja BP lah. Ya, anggap aja BP gitu ya. Ini kan saya mencoba untuk spekulasi kan. Tapi kalau dia tutup di 575, ya saya berharap adalah dia akan nutupin gap ini lagi balik ke daerah-daerah di mana saya beli. Ya, saya beli di sekitar 620-an kalau nggak salah. Ya, sebelum dia break. Nah, kalau dia bisa balik ke situ, sebenarnya saya udah hitung ya di di tangan itu udah plus dividends itu udah sekitar total berarti berapa? 9 tik ya. 20 sampai 25%-an gitu. Ya ini kalau kita mau spekulasi. Ini TAPG udah. Kita nggak akan bahas itu lagi. Ya, AMM gimana? AMM paling kita lihatnya cuma di PMMP ya. Kalau Cepro kayaknya nggak terlalu itu ya. Ini juga, ini AMM. Oh, kalau AMM teman-teman udah bisa lihat ya. Weekly aja deh. Nih, pergerakannya ini udah turun ya. Ini yang si PMMP. Kalau Cepro, AM kan cuma itu doang kan? Ada lagi nggak? Nih, Cepro gocap. Ya udah nggak mungkin turun lagi kan? Udah. Ya, udah. Apa yang mau kita lihat lagi dari AM? Dari udang. Ini drop turun ya. Udah nggak perlu kita lihat. Ya, Cepin kayak tadi baru dibahas Pak. Oke, ini belum kemana-mana. Jadi ya kayaknya sentimennya juga akhirnya meredup ya, nggak terlalu banyak di daerah ini ya, di daerah pelayaran ya. Kayaknya nggak terlalu layak untuk dilihat sih Pak. Gitu. Oh, Cepin itu ada peluang untuk dia turun dulu Pak untuk cari swing. Ya, tapi overall untuk AMM ya layak untuk dipantau. Kalau teman-teman belum punya ya jelas layak untuk tinggal dilihat. Ya kalau udah punya ya udah tinggal ikutin trennya aja. Gitu. Oke, nah sekarang untuk si BPKP. Nah, BPKP apa yang kita lihat? Ini dia udah turun sampai ke daerah support. Ya, udah sampai ke situ nih. Apakah kita udah mulai masuk? Ya enggak, cuma pantau aja paling. Ya kenapa? Karena yang kita mau tunggu itu adalah set satunya. Ya dia kan udah turun nih. Ya udah turun sampai ke bawah. Ini daerah di mana dia downtrend kan. Nah, nextnya apa? Kita mau tunggu dia set satu. Gitu. Kita mau tunggu dia benar-benar di set satu. Nah, tadinya kan adalah area sini yang kita mau perhatikan kan. Ternyata masih jebol. Ya, masih jebol. Nah, kalau jebol begini, ini udah jelas bukan spring. Ya, kenapa? Karena dia nggak naik dengan cepat. Ya, apalagi kena ini nih.
Ya, teman-teman bisa lihat kan. Ini 1 minggu ini kan dia turun nih, kemudian bentuk candle begitu. Ini ya. Ini udah jelas ya penolakan untuk naik kan. Ini gede banget ini pergerakan selama 1 minggu loh ini. Ini ya. Nah, kalau hari ini ada rebound hari ini 12% lebih ya. Oke. Nah, ini ya rebound ya, karena memang udah ada penurunan kan. Jadi tunggu aja rebound-nya itu selesai, kemudian benar-benar dia bikin base. Habis itu teman-teman lihat dari itu ya 9 buying test itu tinggal lihat dia seperti apa. Ini apa ya CFI? Oh, karena ini ya, karena adanya pengangkutan komoditas ya. Mungkin saja, Pak. Tetapi yang kita lihat ya, nih kita cek dulu ya. Tadi kan kita cek HIS, ya kita cek yang ini aja leader-leadernya. Nih, SMDR. Ya, SMDR. Responnya kan nggak ada terhadap kenaikan CFI itu. Ya, ini lihat SMDR turun, kemudian Temas misalnya. Tuh, ya, Temas juga masih di situ aja. Ya, responnya kan nggak ada tuh. Kemudian habis itu teman-teman kayak lihat Nelly misalnya. Tuh, ya. Sektornya cenderung ya nggak merespon apa-apa. Ya, ini juga kalau dibilang merespon sebenarnya nggak juga sih. Cuman ini kalau secara teknikal cukup bagus ini. Ya ini TPMA ya. Ini kan dia udah break dari set 1, kemudian habis itu dia SOS di atas. Ini SOS-nya masih cenderung lama nih. Karena sentimennya nggak ada. Bensinnya kan nggak ada ya. Oh, moral issue lagi. Ya udahlah. Ya ini cuma tinggal tunggu bensin aja. Barangnya sih nggak ada. Nah, isunya berapa, Bu? 400-an. Oh, gitu. Ya, tapi secara sektornya kelihatannya tidak ada yang itu ya. Tidak ada yang merespon CFA ya, Pak ya. Yang apa cartoonized freight index itu. Ya, ini adalah indeks ini ya yang kenaikan dari harga apa itu namanya? Harga kontainernya ya. Ya, pengirimannya segala macam. Ini memang ada terjadi kenaikan harga. Ini juga kenaikan harga kelihatannya juga pengaruh sama perang ya. Ya, tapi sektornya itu nggak ngerespon. Kita lihat sektornya nggak ngerespon gitu. Nah, kalau sektornya nggak respon, kayak LP itu kan sebenarnya angkutan itu kan, angkutan untuk dia lebih lebih menyewakan kapal kan. Kalaupun dia ngangkut itu ngangkut tambang gitu loh. Barang-barang tambang bukan bukan kontainer. Kalau kontainer kan lebih ke arah SMDR, Temas ya. Tapi nggak ada respon, Pak. Gitu. Jadi ya pelayaran kita masih belum lihat lah. Gitu. Ya, jadi yang sekarang yang masih kita cenderung lihat itu ya masih ke ayam. Oh, Akra ya. Oke. Coba kita lihat Akra dulu sebentar. Akra ini kan merespon harga minyak ya. Tapi kan ini oh nih Akra ya udah mulai terbentuk nih. Kemarin itu kita lihat itu adalah ini neckline-nya kalau sampai dapat berarti kan Akra itu malah ada peluang untuk turun. Itu si Akra nih. Ya ini tinggal tunggu tembus aja 1585 Akra. Ya karena Akra kan kemarin kita juga bilang kan, karena dia all time high jelas kita nggak akan ikut. Ya kan makanya kita ikutnya Medco. Medco pun sebenarnya udah kita TP kan. Ya, nah Medco. Kemudian habis itu kita lihat harga minyak itu tidak berlanjut. Ya, malah malah sekarang cenderung turun ya harga minyak ya. Sebentar kita lihat dulu. Sebentar harga minyak. Ya, nih. Ya, walaupun dia masih ketahan di daerah sini, di daerah 76 sampai 80 ya. Nah, ini kalau dia masih ketahan di situ, tapi kalau dia bisa break, nah udah berarti kan akan lanjutkan. Ini juga sama kan kayak head and shoulder juga kan di daerah minyak ya. Kalau minyak turun sebenarnya itu juga berita gembira juga buat buat perekonomiannya kita gitu. Jadi nggak terlalu overheating juga. Kalau dia nggak terlalu overheating, maka ada peluang inflasinya juga turun. Ya, ini kalau kalau targetnya berarti ke daerah support bawah. MDKA udah ya, Pak. Perbankan, perbankan gini. Kalau untuk perbankan ya, apa yang kita lihat dari perbankan, memang ini kan teknikalnya. Tapi kelihatannya mereka ini kayak BCA nih ya. Jadi ada peluang memang terjadi mulai ada yang koleksi ya, mulai ada yang masuk di situ gitu ya.
Tapi kalau teman-teman lihat dari ini BBCA, ini juga sama kan, kita lihat prosesnya kan. Kalau sampai terbentuk berarti kan ada peluang untuk dia turun ke bawah dulu. Ya, tetapi ini sebuah sinyal kalau sampai dia break ke bawah, sebuah sinyal buat kita untuk tungguin di bawah. Ya, untuk tampung di daerah bawah. Ini BBCA. Kemudian kita lihat ke BBRI jelas udah mulai ada inflow di situ. Ya, udah mulai ada inflow. Tapi teman-teman lihat ya, secara teknikalnya apa? Secara teknikal kita melihat dia sudah break ya. Ini adalah daerah ini aja nih. Nah, ya ini kan adalah daerah breaknya. Saya mungkin akan ngambil di daerah-daerah sini. Jadi ini adalah peluang untuk dia retest dulu. Nah, retest ya ini kan jelas pergerakan nih di mana buang barang itu begitu besarnya kan. Ya, jadi nanti kalau di situ ada terjadi rebound, ya udah wajar. Nah, kemudian di awal kita udah bilang kan, ada potensi pelemahan pada rupiah. Ada potensi pelemahan pada rupiah. Nah, kalau pelemahan pada rupiah, itu kan imbasnya kemana? Imbasnya pasti ke daerah penyaluran kredit lah, semua yang berhubungan dengan perbankan itu jelas akan terkena imbas. Ya, nah imbas paling besarnya itu adalah resesi. Ya, di mana semua orang tiarap. Ini sekarang aja posisi semua orang tiarap. Teman-teman lihat nggak? Yang belajar siapa? Yang belajar lebih ke arah rata-rata golongan menengah ke bawah. Golongan menengah ke atas itu hampir boleh udah pegang cash. Nah, sialnya itu adalah di seluruh dunia global yang pegang cash itu yaitu rata-rata menengah ke atas. Dan aliran cashnya itu selalu ngarah ke mereka. Jadi kalau mereka tidak belanja, tidak melakukan ekspansi, tidak melakukan perluasan pada usaha mereka segala macam, nah kita akan lihat likuiditas akan semakin ketat. Ya itu suka nggak suka, semua udah kayak gitu. Itu memang bisa cek lah. Atau sekarang gini deh, ya kayak tanya aja ke kita masing-masing. Teman-teman kalau misalnya lihat kondisi sekarang, berani nggak untuk invest rumah? Ya, terus habis itu invest rumah pakai KPR pula. Berani nggak? Ya, kalau lu nggak kelebihan uang, ya pasti ya mikir-mikir. Kelebihan uang pun mereka mikir, ngapain gue invest dulu di daerah situ? Ya lebih baik kau tunggu. Ya, nah kemudian teman-teman lihat, berani nggak ambil mobil? Ya, walaupun sekarang mungkin gue memang udah punya niat untuk ganti mobil, berani nggak lu untuk ngambil mobil? Ya, kalau memang udah kondisinya mendesak, kemudian teman-teman memang punya uang lebih, ya pasti berani. Gitu ya, paling ya ambil cash kan. Tapi kalau untuk kredit itu pasti mikir. Ya, pasti mikir. Ya, ini kalau mereka melakukan perencanaan keuangan yang baik ya, pasti mereka mikir. Gitu. Kenapa? Karena situasi ekonomi kita tidak dalam keadaan baik-baik kan hari ini kan. Karena likuiditas kita kurang. Nah, pemerintah kan nggak mungkin BLT terus. Ya, BLT mau berapa banyak. Kemudian sekarang proses pemerintahan yang demisioner nggak mungkin bikin proyek-proyek yang mercusuar lagi gitu loh. Ya, jadi nggak akan aliran dana itu jelas akan terbatas dari pemerintah sendiri, dari APBN sendiri gitu kan. Jadi yang kita lihat ya cenderung ya semua akan bertahan. Nah, profit taking pada perbankan itu masih akan terjadi, ya masih akan terjadi. Ya, tetapi di perbankan ini pemerintah kan punya ini ya, punya kepentingan untuk menjaga ini. Ya, untuk menjaga indeks ya karena indeks itu kan hampir boleh dibilang ya dianalogikan dengan perekonomian kita kan. Jadi dia akan menjaga indeksnya ya. Seenggaknya dia nggak turun tahu banyak. Kayak misalnya BBRI. Kita tahu bahwa ini turunnya sudah berapa persen dari atas. Ya ini udah sekitar 27%-an ya. Dari 6.000 lebih ke 4.800. Dan semua orang udah pasti ya semua perhatiannya udah ke sini. Mereka yang melakukan dolar DCA atau dollar cost averaging udah jelas udah mulai nongol ya, udah mulai nongol. Gitu ya. Kemudian investor-investor ya terutama mereka yang masih pegang reksadana, kan posisi reksadana sekarang untuk reksadana saham itu jelas lagi turun banget kan. Nah, ini adalah kesempatan mereka untuk top up. Ya, untuk melakukan top up. Cuman kalau teman-teman lihat dari teknikal, ya lihat dari teknikal, pergerakan turun ini memang udah tadi kan bilang 27% lebih kan. Ada potensi rebound di sini. Ada potensi rebound ya. Nah, rebound ini bukan berarti dia sudah akan
lanjut naik gitu atau biasa-biasa aja ya, jadi ngebest atau apa kan. Tapi ini kita masih lihat kecenderungan tekanan jualnya itu masih cukup tinggi. Ya, sebentar. Mana volumenya kok nggak keluar. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Apa yang kita lihat di sini? Volumenya itu jelas mengarahkan bahwa tekanan jual ini masih sangat tinggi. Ya, yang di IG kelihatan nggak? Ya masih cukup tinggi. Jadi ya makanya kita masih akan cenderung nunggu dulu nih. Ya ini dengan volume. Ya ini kan jadi sejalan kan, volumenya jelas tinggi, ya kemudian turunnya jelas tinggi. Jadi ini sejalan. Ya kalau nanti dia rebound, ya rebound teman-teman lihat volumenya jelas nggak membantu ya. Ya jadi ini masih ya sifatnya kalau di teknik kita kan masih namanya PS kan, preliminary support kan, cuman ngetes pasar. Jadi kalau di supply demand ya ini daerah-daerah munculnya demand ya. Terus habis itu ya mungkin masih akan ada peluang untuk turun. Ini yang masih kita lihat. Ya kalau lihat dari BCA mungkin lebih kelihatan ya. Ada sebuah pattern walaupun kita nggak trading patternnya ya. Tapi ada sebuah pattern yang kok mengarah gitu loh ya, kok mengarah kepada penurunan. Jadi ini ada reversal dari sebuah trend. Kalau lihat dari stage-nya, ini adalah stage 3 ya, dari atas. Jadi kita akan lihat ada rangkaian penurunan. Ya, ini yang BCA itu masih agak ketahan, beda sama BBRI tadi. BBRI kan jelas turun kan, kemudian BBNI. Ini bukan nebar fear ya. Kita memang dari awal dari kemarin kan sudah memang bertahan pada konservatif kan. Coba melihat ya BBNI kan, ini jelas turun kan. Kemudian ada rebound. Ya udah wajar aja rebound ya. Ya memang pergerakan harga begitu kan. Ya, jadi turun, best, riba, turun, kemudian cari swing high, next, habis itu ya tinggal cari swing low lagi gitu loh. Ya, kemudian habis itu teman-teman lihat BBMRI. Ini perbankan. Nih, ya sejalan kan? Ini best, kemudian turun best, ya tinggal ya turun lagi apa enggak? Gitu. Ya. Oke. Jadi kalau lihat dari 4 bank, betul teman-teman siapkan uang untuk tampung, tetapi mungkin bukan sekarang. Ya kalau lihat kondisi, ya kelihatannya masih akan ada potensi penurunan. Ya, balik lagi seperti yang saya bilang pertama, indeks ini cuma ditopang oleh beberapa saham, kayak misalnya hari ini atau beberapa hari yang lalu itu saham PP, ya orang sering sebutnya sebagai saham papa kan, Prayogo Pangestu gitu loh. Ya, nah ini tinggal indeks ini jebol nggak nih 7.000 ini? Kalau dia jebol 7.000 ya, nah teman-teman jadi tinggal menunggu aja daerah bawah ya, nggak usah fear karena kita memang dari awal sudah mempersiapkan untuk itu gitu. Dan ini bukan untuk tebar fear kok ya, bukan untuk tebar fear tapi untuk mempersiapkan kitanya ya. Lu tinggal pegang cash apa enggak. Kalau lu pegang cash ya nggak usah takut, tinggal kapan gitu loh ya kan, kita tinggal masuk, kita tinggal tampung gitu ya. Oke. Untuk properti jangan dulu Pak, kan kemarin Bank Indonesia baru naikin suku bunga, jadi ya kita tidak melihat itu dulu. Oke, ya ini yang kita lihat. Ya, oke. Terus sell in May. Ya, ini kayaknya itu. Sama emas juga harusnya sell in May, Pak. Ya, tapi kan skenario sell in May itu ternyata tidak terjadi pada emas. Ya, gitulah ya. Jadi ya nggak tahu nanti bisa apa enggak. Ya, oke. Teman-teman, saya pikir untuk hari ini kita cukupkan dulu ya. Sekian ya. Semoga bermanfaat. Ya, tinggal sekarang ya kita tinggal ini aja. Buat teman-teman yang masih di market ya tinggal berhati-hati ya, konfirmasi demi konfirmasi sebelum melakukan tindakan ya. Kalau misalnya mau liburan, ya liburan juga nggak masalah kok. Bener ya, pegang cash, selalu ingat ya, pegang cash itu pun adalah posisi. Lu holding cash itu juga adalah sebuah posisi. Jadi jangan merasa bahwa oh gue kayaknya punya cash banyak nih, gitu kan, berarti gue bukan trader. Nggak juga gitu loh. Ya, posisi-posisi trader-trader besar mereka juga pegang cash juga cukup banyak ya. Kemudian kita lihat market maker, kita lihat fund manager juga mengarahkan kok ya sebagian besar fundnya ke safe haven. Ya artinya apa? Artinya mereka juga mengantisipasi kalau terjadi something gitu kan. Ya kalau misalnya nggak terjadi apa-apa,
fund itu akan balik. Nah, yang kita lihat ini sekarang kan outflow. Ya, outflow ya. Nah, itu tinggal ikutin aja. Ya, di mana fund itu mengalir, kita ikut. Ya, karena kan kita bukanlah siapa-siapa kan, gitu. Jadi ya mau nggak mau kita ikut yang gede. Oke? Ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di hari Jumat mendatang ya. Oke, God bless. Saya izin pamit. Thank you.